Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dangau. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Joni terkait dengan petani padi dan kehidupannya. Petani padi. Petani padi, Pak. Di dalam kesehariannya petani padi itu selama ini melakukan budidaya mulai dari persiapan lahan, merawatnya sampai panen. Terakhirnya sekarang ini petani padi umumnya menjual gabah hasil panen ya, Pak. Ya. Jadi petani padi itu hanya secara umum ini itu hanya sampai menjual gabahnya saja. Ya, itu kan fakta lapangan. Faktanya seperti itu. Fakta Indonesia itu. Nah, dari fakta yang ditemui juga, kenapa selama ini mereka menjual? Alasannya sederhana, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan makan, ada yang untuk modal untuk nanam berikutnya, Atau bayar utang. Nah, mungkin dari kondisi-kondisi itu, bagaimana kita meningkatkan atau memperbaiki kondisi kehidupan petani padi itu, Pak? Silakan, Pak, bagaimana pandangannya atau solusi yang bisa ditawarkan untuk hal tersebut? Baik, Bu Isra, jadi untuk petani padi ini memang harus kita secara bersama-sama ini, termasuk petaninya, para pihak pemerintah, pihak terkait, DPRD dan lain-lain. Bagaimana ungkapan petani padi ini kita ganti ke depan? Diganti, Pak? Diganti. Namanya petani beras. Petani beras lagi, Pak. Jadi dengan ada ungkapan petani beras, jadi petani sampai menghasilkan beras harusnya. Karena dari padi ke beras itu ada margin tambahan untuk petani itu, ada keuntungan untuk petani itu 15-20%. Dengan berubahnya padi jadi beras, bertambah uang petani itu 15-20%. Nah, tapi selama ini kan masih petani padi, ya mereka jual padi. Nah, ketika kita berubah menjadi petani beras, tentu para pihak harus sepakat juga bagaimana mewujudkannya. Ya. Harus ada dukungan kebijakan, dukungan teknis dan segala macam. Nah, ini Bung Isra yang harus kita lakukan. Petani beras. Petani beras. Ya. Bukan petani padi, petani beras. Nah, itu kalau menurut saya dari sananya kita perbaiki. Pasca panennya ya, Pak? Iya. Selama ini kan pasca panen itu diserahkan ke pihak lain. Ini kan ada penggilingan padi. Mereka kan jual padi. Jual padi. Dengan alasan mungkin pembayar utang lah. Utang. Ya. Nah, macam-macam lah. Tapi pengen gampang juga banyak. Jual aja beras, jual aja padi. Malah ada kebutuhan tertentu langsung dari lapangan, dari sawah naik truk berangkat ke luar provinsi. Ada itu. Nah, ini kan perlu disikapi. Karena nanti kita akan rugi, petaninya rugi. Nah itu, jadi tidak bisa petani padi lagi, kita petani beras. Jadi dengan petani beras akan ada peningkatan pendapatan untuk petani, betul? 15-20% dari harga gabah. Sekilo gabah kalau dirubah jadi beras dia akan bertambah pendapatannya. Keuntungan petani itu 15-20%. Nah, contoh kan gampang ini. Harga gabah sekarang berapa? Katakanlah 7.000 atau 7.500. Nah, di Sumbar memang agak mahal ya beras kita. Katakan rendemennya 50%. 2 kilo gabah dirubah jadi beras, dia akan menjadi 1 kilogram beras. Nah itu 1 kilogram beras sekarang 17.000 di penggilingan padi. 16.000 udah murah sekali. Sementara harga padi kan 7.000, 6.500, 7.000. Nah ini fakta kita rubah. Kemudian
Kalau pakai penggilingan padi itu kan 5% cuma. 5%. Dapat 20 karung beras, 1 karung tinggal di penggilingan padi. Itu sudah berlaku umum di mana-mana. 5% dari hasil. Jadi masih ada keuntungan petani 15-20%. Nah, cuma kenapa tidak tahan mereka ini? Ini perlu diselesaikan bersama. Ya. Misalnya selama ini masih kita sibuk dengan arsintan, traktor, kita rubahlah ke penggilingan padi. Bantuan dan dana pokir anggota dewan ini. Iya, Pak. Kan besar itu 6 miliar per anggota dewan di Sumbar. Yang paling 150 juta kerjasama dengan penggilingan padi. Perbaiki penggilingan padi itu. Bisa itu. Bikin kerjasama kelompok tani dengan penggilingan padi. Nanti bantuan kita itu pemerintah ini ke kelompok tani. Tentu dengan hitung-hitung lah. Katakanlah misalnya kalau padi kelompok tani mungkin separuh dari orang lain upah penggilingan padi. Upahnya. Okay. Nah, gitu aja hitungannya. Kalau orang upahnya 5%, nah, mereka cuma 2,5%. Nah, itu gampang, tergantung perjanjian awal lah. Nah, gitu bisa itu. Penting keluarnya beras. Di Sumbar penggilingan padi kita kalau tidak salah ada penggilingan padi kecil itu 2.400 penggilingan padi. 2.400 penggilingan padi. Nah, ini sudah tua-tua ini. Ini itu perlu diperbaiki. Kalau rendemennya sampai 60%. Kalau mesin udah tua rendemennya berarti lebih rendah. Iya, sekarang banyak yang di bawah 50. Artinya kalau rendemennya ditingkatkan, pendapatan petani juga bertambah lagi. Bertambah lagi. Dan berasnya bertambah. Berasnya. Ya. Dengan diperbaiki penggilingan padi, berasnya akan bertambah 10%. Dari 50 jadi 60. 60 ditambah itu lagi. Itu punya kantong produksi loh. Ya. Di penggilingan padi. Nah, ini kan perlu ada betul-betul kebijakan lah. Ada keberpihakan yang konkret. Jangan beli traktor juga, traktor kita udah melimpah. Itu apa traktor? Ya. Nah itu, jadi tergantung kawan-kawan lah ini. Dari DPRD, dari Pemdanya, termasuk kabupaten kotanya, bagaimana keberpihakan konkret ini. Atau dengan uang bank bisa juga bikin. Masuk dia ini. Asal penggilingan padi itu bisa 20 ton per bulan. Udah untung. Udah untung sekali. Jadi saya punya hitung-hitungan itu. Sebenarnya ini tidak sulit ya Pak? Tidak sulit, tapi betul-betul ada keberpihakan. Oke. Ya. Sepakat kita petani ini tidak petani padi lagi, petani beras. Petani beras. Diperbaiki penggilingan padi, begitu. Nah, itu kira kalau pandang saya. Nah, terkait dengan persoalan kenapa menjual tadi, gimana menyelesaikan itu Pak? Petani padi itu kan menjual dia dalam rangka membayar utang. Penyebab dia berutang kan untuk upah baja, beli pupuk, beli racun gitu kan. Terus ada juga untuk memenuhi kebutuhan pangannya selain beras, karena dia punya beras. Ya kan, telur, ayam, tapi dia beli gitu kan. Ya. Sebetulnya kan banyak orang sudah tahu ini. 5 tahun terakhir ini kita sedang menggerakkan bersawah pokok murah. Ini kan bersawah pokok murah tidak ada berutang petani ini. Bisa pasti nak berutang. Oke. Karena sawah petani kita ini, petani gurem ini kan di bawah 3.000 meter sawahnya. Ya. Kalau di bawah 3.000 meter tidak perlu ngupah itu. Bisa dikerjakan. Cukup dikerjakan oleh mereka sendiri. Katakanlah pertanian keluarga lah. Pertanian keluarga ya, saya istri. Ya. Pertanian yang dulu oleh keluarga sendiri untuk kebutuhan keluarga sendiri. Okay. Nah, ini kan sudah mulai digelindingkan juga pertanian keluarga istilahnya. Nah gitu. Jadi tidak perlu pengolahan lahan, kemudian pupuknya gimana Pak? Kalau selama ini petani beli pupuknya misalnya 10 kilo, kalau dengan model jika kalau bersama pupuk murahnya, kalau mau pakai pupuk juga silakan. Cuma jangan lebih 30%. Berarti lebih hemat jangan pupuk. Lebih sepertiga dari biasa. Okay. Aku udah hemat itu. Hemat pupuk tidak berarti perlu berutang lah itu. Iya, hemat uang keluar juga. Iya. Nah, itu kan solusi. Solusi ya. Termasuk pertanian keluarga itu.
kan tidak perlu beli telur, beli ayam lagi. Pelihara lah. Ini kan perlu juga digerakkan bersama. Ini betul-betul keseriusan ini. Serius berbagai lapisan, para pihak. Okay. Mulai dari nagari ini. Nagari. Pertanian keluarga terus digerakkan dari nagari. Uang kita dari nagari 20% minimal untuk pangan, apa lagi? Yeah. Banyak uang nagari itu. Minimal 200 juta bisa itu untuk pangan. Nah, mari kita gerakkan bersama. Ini kan hal yang menarik sebenarnya Pak. Bagaimana dulu kan di proses budidayanya tetap diperbaiki, ya. Sekarang pasca panennya juga diperbaiki dalam rangka memperbaiki kehidupan petaninya. Ya ini kan sebetulnya cerita lama. Cerita lama. Cuma kurang serius saja. Nah kan kita himbau kawan-kawan anggota dewan, wakilnya arahkan ke sini. Ya. Nah, kawan-kawan punya keluarga petani semua anggota dewan ini. Jarang hendak. Konstituennya petani, pemilihnya petani. Nah para petani juga doronglah wakil-wakil kita itu untuk perbaikan hilir namanya, perbaikan penggilingan padi. Atau penggilingan padi baru. Ya. Tidak mahal kuy. Nah itu Bung Is. Oke Pak. Jalan keluarnya. Oke Pak, kita cukupkan sampai di sini Pak. Ya. Jadi yang pertama itu menurut Pak John yang perlu dirubah itu adalah petani padi menjadi petani beras. Ya. Itu kan Pak. Bahkan kita ungkapannya, ungkapannya dulu. Saya petani beras. Bukan saya petani padi, petani beras. Beras. Produksi saya beras. Beras. Oke Pak, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.